Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri dari Prodi Tadris Matematika akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika yang beranggotakan Nafiatus Salma, Siti Aisyah, Laili Nur Komaria, serta Hasna Salsabila. Di sini kami menggunakan judul yaitu cara menyusun bentuk umum persamaan kuadrat terkhususkan untuk SMP kelas 9. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kami capai yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis komponen-komponen dalam persamaan kuadrat, serta peserta didik mampu menyelesaikan dan menerapkan persamaan kuadrat dalam kehidupan nyata. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya ingin mempertanyakan sesuatu kepada kalian. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian melihat lintasan bola yang dilempar ke udara? Nah, lintasan itu membentuk sebuah lengkungan yang disebut dengan parabola. Kalian juga pernah tidak mendengar seorang arsitek menghitung lengkungan jembatan untuk memastikan kekuatan dan keindahannya. Nah, semua ini bisa dijelaskan dengan persamaan kuadrat yang akan kita bahas hari ini. Lalu, mengapa sih penting untuk mempelajari persamaan kuadrat ini? Karena ini bukan sekedar rumus di buku pelajaran. Persamaan kuadrat ini membantu kita memecahkan masalah-masalah nyata, seperti menentukan tinggi maksimum sebuah objek yang dilempar ke udara, menghitung jarak, atau bahkan memprediksi hasil dalam dunia bisnis. Dengan memahami cara menyusun persamaan kuadrat, kita belajar bagaimana sih menghubungkan masalah sehari-hari dengan solusi matematis. Melalui pemfaktoran, kita menemukan cara cepat untuk menyelesaikan persamaan tanpa mencoba-coba angka. Ilmu ini melatih kita berpikir logis, kreatif, dan sistematis yang sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bagaimana matematika dapat menjadi alat untuk memahami dan memecahkan masalah di dunia nyata. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai definisi persamaan kuadrat. Apa sih definisi persamaan kuadrat tersebut? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertingginya yaitu 2. Selanjutnya kita akan bahas mengenai definisi akar persamaan kuadrat. Akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat adalah nilai-nilai X yang mempunyai persamaan menjadi 0. Sudah kita bahas mengenai definisi-definisinya, lalu kita akan langsung ke bentuk umumnya. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, karena di sini kita memfokuskan bahwa A sama dengan 1, maka A di sini berkedudukan sebagai koefisien variabel X pangkat 2 dengan A sama dengan 1, lalu B berkedudukan sebagai koefisien variabel X serta C berkedudukan sebagai konstanta. Lalu, karena kita sudah mengetahui bentuk umumnya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai metode faktorisasi. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, jika A sama dengan 1, maka dapat diselesaikan sebagai berikut. Jika kita mempunyai AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, kita bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Nah, nilai P dan nilai Q bisa didapatkan dengan mengambil sembarang bilangan real ketika dijumlahkan menghasilkan B dan ketika dikalikan menghasilkan C. Nah, dari penjumlahan dan perkalian tersebut, kita akan mengetahui berapa nilai P dan berapa nilai Q, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo menerapkan metode faktorisasi tersebut. Di sini ada sebuah perintah yaitu tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya,
kita bisa mencari sembarang bilangan real ketika ditambah menghasilkan 3 dan ketika dikali menghasilkan negatif 4. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa mengetahui bahwa nilai dari P-nya itu sama dengan 4 dan nilai Q-nya sama dengan negatif 1. Karena ketika 4 ditambah dengan negatif 1 itu hasilnya 3 dan ketika 4 dikalikan dengan negatif 1 itu hasilnya negatif 4. Lalu, karena kita sudah mengetahui nilai P dan nilai Q-nya, kita bisa memasukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu ketika kita mempunyai persamaan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0, kita punya rumus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu rumusnya X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Lalu, kita bisa memasukkan nilai P dan nilai Q menjadi X ditambah 4, X ditambah negatif 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan, ketika positif bertemu dengan negatif, itu hasilnya ya benar negatif. Sehingga X ditambah 4, X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita keluarkan menjadi X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai X, kita bisa mengoperasikan ruas kiri dan ruas kanan dengan operasi pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, untuk X ditambah 4 sama dengan 0 itu kita kurangkan dengan 4 agar menghasilkan nilai X. Sehingga X ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan 0 dikurangi 4. Maka nilai X sama dengan negatif 4. Lalu untuk X dikurangi 1 sama dengan 0, kita jumlahkan dengan 1. Sehingga nanti akan mendapatkan nilai X. Maka X dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1. Maka nilai X sama dengan 1. Nah, dari penyelesaian tersebut dapat diketahui bahwa nilai X sama dengan min 4 atau negatif 4 atau X sama dengan 1. Karena tadi kita sudah menerapkan dari metode faktorisasi, jika teman-teman belum paham, langsung saja kita ke latihan soal untuk lebih pahamnya lagi. Nah, di sini ada sebuah perintah lagi, yaitu tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 7X sama dengan negatif 10. Untuk penyelesaiannya, karena persamaan tersebut belum berbentuk persamaan kuadrat. Nah, masih ingat tidak bentuk persamaan kuadrat seperti apa? Ya, bentuk persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka kita akan mengubah X pangkat 2 ditambah 7X sama dengan negatif 10 tersebut menjadi persamaan kuadrat, yaitu dengan mengoperasikan ruas kanan dan ruas kiri dengan operasi penjumlahan, yaitu kita tambahkan 10, maka menghasilkan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10 sama dengan negatif 10 ditambah 10. Dari penjumlahan tersebut akan dihasilkan nilai 0 untuk membuat persamaan tersebut menjadi persamaan kuadrat. Maka dihasilkan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Untuk penyelesaian selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita mengambil sembarang bilangan real ketika ditambahkan menghasilkan 7 dan ketika dikalikan menghasilkan 10 untuk menghasilkan nilai P dan Q yang akan dimasukkan ke rumus. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa nilai P sama dengan 5 dan nilai Q sama dengan 2. Karena ketika 5 ditambah 2 menghasilkan 7 dan ketika 5 dikalikan 2 menghasilkan 10. Lalu, ketika kita mempunyai X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10 sama dengan 0, kita bisa memasukkan rumus yang tadi, yaitu X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Lalu kita bisa memasukkan nilai P dan Q menjadi X ditambah 5, X ditambah 2 sama dengan 0. Kita keluarkan X ditambah 5 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Lalu untuk menghasilkan nilai X, kita melakukan metode yang sama, yaitu mengoperasikan ruas kanan dan ruas kiri dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Untuk X tambah 5 sama dengan 0, kita operasikan dengan pengurangan
negatif 5, sehingga X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 0 dikurangi 5, maka akan dihasilkan nilai X sama dengan negatif 5. Untuk X ditambah 2 sama dengan 0, kita operasikan dengan pengurangan negatif 2, maka menghasilkan X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0 dikurangi 2, lalu menghasilkan nilai X yaitu negatif 2. Maka dari penyelesaian tersebut dapat diketahui bahwa nilai X sama dengan negatif 5 atau nilai X sama dengan negatif 2. Langsung saja untuk selanjutnya, ketika kalian masih ingin memahami lebih paham mengenai persamaan kuadrat, terdapat 3 latihan mandiri. Nah, untuk soal latihan yang pertama yaitu tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Latihan nomor 2, tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah BX sama dengan negatif 4. Lalu latihan nomor 3, tentukan akar-akar dari X pangkat 2 sama dengan 3X dikurangi 1. Sekian penjelasan dari materi yang sudah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat kalian pahami dengan lebih baik ya teman-teman. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.